Lalu kemudian juga menerima penderitaan dan salib kehidupan. Ya, dalam hidup ini kan tidak selalu semua hal menyenangkan ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang dalam hubungan dengan sesama atau juga dalam masalah-masalah kehidupan kita juga bisa mengalami penderitaan dan salib kehidupan. Ada suatu teladan sederhana juga berkaitan juga masalah-masalah hidup kita, kurban dalam hidup kita. Kan nggak semua hal bisa menyenangkan ya dalam hidup ini. Hubungan dengan sesama, ya dalam pekerjaan. Tapi bagaimana hal sehari-hari ini juga yang tidak enak ini kita tanggung bersama Yesus dan demi cinta kepada Yesus. Ada teladan sederhana dari Santa Teresia Lisieux ya. Dia seorang kudus, ya pujangga gereja, tetapi juga membawa pesan untuk artinya apa? Menghayati kekudusan ini melalui hal-hal kecil sehari-hari. Dia berikan gambaran seperti seorang anak kecil yang menjadi pengampit, pengantin. Seperti anak kecil ini tugasnya hanya apa? Untuk mempersiapkan kedatangan pengantin, kedatangan mempelai. Tugasnya anak kecil ini apa? Untuk mempersembahkan bunga-bunga. Ya, mempersembahkan bunga-bunga kecil ya untuk ditabur supaya setelah bunga-bunga ini ditabur lalu sepasang mempelai ini dapat berjalan melewati bunga-bunga itu. Tetapi yang dimaksud menabur bunga-bunga ini pada gambaran seorang gadis kecil yang menabur bunga-bunga mawar ini ya. Ini adalah gambaran kurban kecil sehari-hari. Penyangkalan diri kecil-kecil sehari-hari yang dihayati demi cinta kepada Yesus. Dihayati bersama Yesus dan demi cinta kepada Yesus. Diungkapkan Santa Teresia Lisieux dalam tulisannya, yaitu dari buku A Story of the Soul. Kemudian dalam terjemahan Indonesia diberi judul Aku Percaya Cinta Kasih Allah. Saya bacakan di sini. Jadi Santa Teresia Lisieux ini seorang Rubia Karmel, walaupun tidak pernah keluar dari biara karena biara kontemplatif, tetapi kemudian bagaimana buku yang berisi catatan ditulis di atas perintah para priorinya, atas para pemimpinnya, itu kemudian memberikan pengaruh yang besar kepada banyak orang, bahkan juga pada gereja, yaitu untuk suatu penghayatan kekudusan melalui kehidupan sehari-hari. Santa Teresia Lisieux hidup tidak terlalu lama ya, 24 tahun, tahun 1873 sampai 1897. Tetapi bagaimana ajarannya yang dikenal sebagai jalan kecil, jalan kanak-kanak rohani, yaitu untuk menjadi anak kecil di hadapan Allah, menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah, tetapi begitu memberikan pengaruh yang besar atas seluruh gereja. Sehingga pada Minggu Misi 1997, orang kudus ini diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai pujangga gereja. Yang artinya pujangga gereja, segala yang dia ajarkan boleh diikuti oleh seluruh gereja. Ditulis dalam buku Kisah Suatu Jiwa ini, atau Aku Percaya Cinta Kasih Allah, tetapi bagaimana si kecil ini menunjukkan cintanya, karena cinta harus dibuktikan dalam perbuatan. Baiklah si kecil akan menabur bunga-bunga untuk menyebarkan keharuman bagi tahta sang raja. Dan dengan suara yang merdu menyanyikan lagu cinta. Ya kekasihku, begitulah hidupku akan mencari sampai habis. Saya tidak mempunyai sarana lain dalam menunjukkan cintaku selain menabur bunga-bunga, yaitu tidak ada satu kurban pun, tidak satu pandangan, tidak satu kata, kenikmatan dalam hal-hal kecil yang saya lalaikan untuk dilakukan demi cinta. Saya mau menderita demi cinta, malah menikmati demi cinta. Dengan cara demikian saya akan menabur bunga
di depan tahtamu. Yang dimaksud Santa Teresia tadi ya, anak kecil pengapit pengantin yang menabur bunga-bunga untuk kedatangan sang mempelai ilahi, untuk menyenangkan sang mempelai ilahi, dengan menabur bunga-bunga kecil, yaitu kurban kecil sehari-hari, hubungan dengan sesama. Ya misalnya ya, kan dalam hubungan dengan sesama ya, karena cinta ya, misalnya artinya hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai pasangan suami istri, misalnya saling pijat gitu ya, namanya misalnya istri saya capek lalu saya pijat, ya lakukan, saya coba melakukan untuk mencintai Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, misalnya seperti itu kan. Lalu kemudian pernah suatu retret mengajarkan tentang hal ini, lalu ada pertanyaan dari oma-oma yang sudah lansia tentunya ya. Nah bagaimana kalau setiap hari opa ini, suami saya ini lupa menutup pintu? Ya tentunya pengajar mengatakan ya, karena harus menjawab sesuai teladan Santa Teresia Lisieux. Ya coba oma, tiap hari walaupun lupa, ya daripada ngomel nggak ada nilainya, malah bikin dosa, ngomel-ngomel terus, coba tutup pintunya. Tuhan Yesus, saya tutup pintu untuk menyenangkan Engkau. Persembahkan untuk menyenangkan Yesus. Lah, dan terus-terusan gimana? Ya ini juga suatu latihan, suatu kurban. Dan ini juga dihayati Santa Teresia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Rupanya walaupun di biara kontemplatif, kalau saya pakai istilah ini, rupanya ada seorang juga namanya manusia ya, ada biarawati yang ditempatkan di sana tapi dengan kelemahan tertentu ya, sehingga sifatnya itu kemudian ia membuat orang antipati di sekitarnya. Kalau saya bahasa Jawa sebut suster bencek nopol kalau saya sebut ya. Tetapi kalau yang lain berusaha ya nggak mau deket-deket ya. Tapi Santa Teresia walaupun ada antipati, dia melawan antipati ini demi cinta kepada Yesus. Jadi dia justru secara manusiawi maunya menghindar begitu ya. Mereka banyak hidup dalam keheningan, dalam silensium agung. Misalnya mau berpapasan begitu ya. Kan itu lorong-lorong biara di Eropa kan juga sangat besar-besar dan juga banyak persimpangan begitu kan. Begitu rasanya berhadapan mau jalan walaupun hening, rasanya mau belok kanan, tapi dia demi cinta pada Yesus dia pilih, saya jalan terus Tuhan. Saya mau menyapa Engkau yang hadir dalam diri suster ini. Menyapa dalam arti ya cuma bisa tersenyum ya, karena kan dalam keheningan berikan senyum. Lah lama-lama suster yang ini kemudian bencek nopol ini ya, kemudian tiba-tiba merasa GR, sampai satu ketika bertanya, Suster Teresia, apa sih yang menarik dalam diri saya sehingga suster juga mau dekat dengan saya? Santa Teresia menjawab, Yesus yang ada dalam dirimu. Coba sama-sama kita praktekkan, melihat Yesus dalam sesama kita. Seperti kata-kata Tuhan, apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Bukan hal-hal besar, tapi mulai saja dari hal kecil sehari-hari. Lakukan bersama Yesus dan demi cinta kepada Yesus. Dan ini, seperti tadi ya dikatakan dalam buku ini yang dihayati Bruder Laurentius dari Kebangkitan ataupun juga Santa Teresia Lisieux, ini merupakan jalan singkat menuju kekudusan untuk semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bersatu dengan Tuhan. Melalui jalan cinta kasih, jalan pengudusan dalam hidup sehari-hari.